Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Chandra Alfani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin menggali lebih dalam pengalaman dan wawasan Anda sebagai seorang pengusaha. Harapannya, wawancara ini dapat menjadi pembelajaran berharga, khususnya bagi saya, mahasiswa yang tertarik mendalami dunia bisnis dan kepemimpinan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga obrolan kita dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ini, saya ingin mengenal lebih jauh tentang Anda. Bisa Anda ceritakan nama Anda, jenis usaha yang dijalankan, sudah berapa lama usaha tersebut berdiri, serta bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam bisnis Anda. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Chandra telah mengundang saya untuk sebagai acara pada hari ini untuk kegiatan pada malam ini. Baik, perkenalkan nama saya adalah Mainal Furkon. Saya adalah pengusaha bisnis ikan yang sudah berjalan selama 14 tahun. Di sini bidang saya sebagai ternak ikan menerapkan prinsip etika kepemimpinan dengan menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam setiap langkah-langkah saya. Saya memastikan semua kegiatan usaha dilakukan secara adil dan berorientasi pada kualitas dengan bekerja sendiri. Kenapa sendiri? Karena ini termasuk usaha dari keluarga saya, yaitu ayah saya yang memulainya di awal, dan saya memulai usaha ini dan memegang sendiri pada tahun 2017 dan saya memegang usaha ini juga. Saya berusaha konsisten dalam mengelola usaha, mengatur waktu dengan baik, dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan maupun mitra. Prinsip-prinsip ini membantu saya mempertahankan kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Tentu bisnis saya ini tergolong masih baru, nggak terlalu lama juga. Usaha saya ini ada unsur namanya yaitu Poktan KLC Darmadi. Usaha ini terletak pada Provinsi Riau yang sudah lama juga, dan saya tidak bekerja sebagai tim, hanya menjalankan usaha dari bisnis keluarga saya atau ayah saya. Sekian untuk pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam memanajemen konflik? Baiklah. Sebagai pelaku usaha ternak ikan tanpa karyawan, saya jarang menghadapi konflik tim. Tetapi tetap mungkin terjadi konflik dengan mitra bisnis atau pelanggan. Untuk menangani konflik tersebut, saya selalu berusaha menyelesaikan dengan cara yang tenang dan bijaksana. Tentu dengan bantuan kedua orang tua saya. Langkah pertama yang saya ambil adalah mendengarkan semua pihak secara terbuka agar memahami sumber masalahnya. Setelah itu, saya mencari solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, antara konsumen, pelanggan, maupun saya. Komunikasi yang jujur dan transparan menjadi kunci utama. Saya juga berusaha menghindari keputusan yang emosional dan lebih memilih pendekatan rasional. Strategi utama saya dalam menghadapi konflik adalah win-win solution atau solusi untuk menang, di mana semua pihak merasa puas dengan hasil saya. Saya percaya bahwa menjaga hubungan baik dalam jangka panjang lebih penting daripada memenangkan konflik sesaat. Jika diperlukan, saya juga melibatkan pihak ketiga sebagai moderator untuk membantu menemukan solusi yang terbaik. Sekian untuk jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Baik, saya akan jawab. Dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan usaha ternak ikan
saya selalu melakukan proses pengambilan keputusan yang terukur dan berdasarkan analisis situasi. Proses ini meliputi beberapa langkah berikut. Tentunya ada identifikasi masalah. Langkah pertama adalah memahami inti dari permasalahan secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap usaha kita. Saya mencari tahu apa penyebab utama situasi kritis tersebut, baik dari aktor maupun internal maupun eksternal. Yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan informasi yang relevan, baik dari pengalaman pribadi, data usaha, maupun dari sumber lain, seperti mitra bisnis atau pelaku usaha sejenisnya. Hal ini membantu saya memahami berbagai kemungkinan solusi. Dan ketiga itu adalah analisis opsi. Setelah informasi yang sebelumnya kita kumpul, saya mempertimbangkan beberapa opsi solusi dengan menimbangkan resiko, manfaat, dan dampaknya terhadap usaha saya. Saya fokus pada opsi yang paling realistis dan efisiensi. Dan keempat ada pengambilan keputusan. Saya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan langkah yang paling logis dan strategis untuk kelangsungan usaha saya dalam situasi kritis. Keputusan biasanya dibuat oleh lebih cepat, tetapi berdasarkan data dan pertimbangan tentu yang sudah matang. Yang kelima adalah evaluasi dan penyelesaian. Setelah keputusan dijalankan, saya terus memantau hasilnya. Jika diperlukan, saya melakukan penyelesaian untuk memastikan keputusan tersebut memberikan hasil yang optimal. Dalam situasi kritis, saya juga berpegang pada prinsip fleksibilitas dan ketegasan, sehingga saya mampu menghadapi perubahan secara cepat tanpa kehilangan arah usaha saya. Keberanian untuk mengambil resiko yang sudah diperhitungkan juga menjadi bagian dari penting dari proses ini. Sekian atas jawaban saya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya tentang koordinasi dalam organisasi. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena saya menjalankan usaha ternak ikan tanpa karyawan, koordinasi dalam organisasi lebih bersifat personal dan langsung. Namun, untuk memastikan semua tujuan bisnis tercapai, saya menerapkan beberapa langkah yang ada pada diri saya, yaitu perencanaan yang jelas. Saya menetapkan tujuan bisnis dengan perencanaan yang rinci, seperti jadwal pemeliharaan ikan, mengatur panen, dan strategi pemasaran. Dengan rencana terstruktur yang dapat memprioritaskan tugas sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada pengelolaan waktu dan efektif. Saya memastikan setiap kegiatan usaha dilakukan sesuai jadwal, baik dalam memberi pakan, pengelolaan air dalam kolam, hingga distribusi hasil dari panen. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Untuk mempermudah koordinasi, saya memanfaatkan teknologi sederhana seperti pencatatan stok, keuangan, dan pengingat jadwal, sehingga semua proses berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, ada kerjasama dengan mitra. Meskipun bekerja sendiri, saya menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis seperti pemasok pakan maupun pembeli ikan. Komunikasi rutin melalui telepon atau media digital membantu memastikan kebutuhan usaha selalu terpenuhi. Yang kelima adalah evaluasi berkala. Saya melakukan evaluasi rutin terhadap hasil kerja, baik itu dari segi produksi maupun pemasaran. Dengan mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, saya bisa memastikan semua langkah tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan ini, meskipun usaha saya dijalani sendiri, semua proses tentang terkoordinasi dengan baik untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis saya. Sekian dari jawaban saya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Baiklah, sebagai pelaku usaha ternak ikan yang bekerja sendiri, saya menggunakan laporan sederhana, namun efektif untuk memantau melaporkan kinerja usaha secara berkala. Bentuk laporan penanggung-jawaban saya yang saya gunakan meliputi dari laporan keuangan. Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, termasuk biaya pakan, perawatan, operasional, dan mendapat dari penjualan. Laporan ini membantu saya memantau profitabilitas usaha mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, laporan produksi. Saya mencatat terkait jumlah ikan yang dipelihara,
tingkat pertumbuhan jumlah panen, dan hasil yang diperoleh. Ini berguna juga untuk mengevaluasi produktivitas usaha saya dalam identifikasi kendala dalam proses produksi. Yang ketiga adalah laporan stok dan logistik. Saya melacak stok pakan, peralatan, serta kebutuhan lainnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya selalu terjaga. Yang keempat ada laporan evaluasi performa. Saya membuat laporan evaluasi bulanan atau rincian yang mencakup keberhasilan dan tantangan yang saya hadapi. Ini mencakup analisis apa yang berjalan baik dan langkah perbaikan untuk masalah yang ada. Yang kelima, catatan hubungan dengan mitra. Saya juga mencatat transaksi atau kesepakatan dengan mitra bisnis untuk memastikan transparansi dan menjaga hubungan baik. Laporan-laporan ini biasanya saya buat dalam format tabel, sederhana, atau di buku, dan saya juga menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan laporan terorganisir, saya dapat memantau perkembangan usaha secara menyeluruh dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Sekian dari jawaban saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang penghargaan bagi karyawan. Apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena usaha ternak ikan saya dijalankan sendiri atau tanpa karyawan, saya tidak memberikan reward kepada orang lain. Namun, jika di masa depan saya mau mempekerjakan karyawan, bentuk reward yang saya pertimbangkan meliputi insentif finansial, yaitu bonus berbasis kinerja, seperti tambahan penghasilan saat target produksi atau penjualan tercapai. Yang kedua adalah pengakuan atau apresiasi, memberikan ucapan terima kasih secara langsung atau melalui penghargaan kecil seperti sertifikasi atau penghargaan simbolis. Yang ketiga adalah fasilitas dan kesejahteraan, memberikan fasilitas kerja yang lebih baik atau dukungan seperti bantuan transportasi, makan siang, atau tunjangan lainnya. Yang keempat ada peluang pengembangan diri, memberikan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki peluang berkembang di bidangnya. Reward seperti ini bertujuan untuk memotivasi karyawan agar merasa dihargai, meningkatkan loyalitas, dan mendorong produktivitas mereka dalam mendukung tujuan usaha. Jika usaha saya berkembang dan memiliki tim, pendekatan ini akan saya terapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sekian dari jawaban saya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan tentang penanganan kesalahan. Bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi? Dan apa dampak punishment terhadap kinerja dari keseluruhan? Oke, baik. Karena saya menjalankan usaha ternak ikan tanpa karyawan, penanganan kesalahan atau pelanggaran lebih bersifat introspektif. Namun jika di masa depan atau yang sebelumnya dibahas tadi, saya memiliki tim, saya akan menangani kesalahan atau pelanggaran dengan langkah-langkah berikut. Tentunya ada identifikasi masalah. Saya akan menyelidiki apa yang menjadi terjadinya permasalahan dengan mendengar penjelasan dari pihak terkait maupun memahami akar masalah tanpa langsung memberikan penilaian. Yang kedua itu adalah pendekatan edukatif. Jika kesalahan terjadi karena kurangnya pemahaman atau keterampilan, saya akan memberikan bimbingan atau pelatihan tambahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang ketiga, penerapan yang adil. Untuk pelanggaran yang lebih serius, saya akan memberikan teguran secara profesional dimulai dari peringatan lisan maupun tertulis hingga tindakan disiplin yang jika diperlukan. Yang keempat, penyelesaian masalah secara bersama. Saya akan mengajak diskusi untuk mencari solusi agar kesalahan tersebut tidak perlu diulang lagi, sekaligus memastikan semua pihak memahami dampaknya. Yang kelima, pemulihan kepercayaan. Setelah penanganan selesai, saya akan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif. Dampak punishment pada kinerja tim, punishment yang diberikan secara adil dan profesional dapat berdampak positif seperti meningkatkan kesadaran atau anggota tim lebih memahami pentingnya aturan dan tanggung jawab, menciptakan ketegasan, menunjukkan bahwa organisasi memiliki standar yang harus dihormati. Namun, jika punishment diberikan secara berlebihan atau tidak adil, hal ini dapat menurunkan moral tim dan menciptakan ketegangan. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu mengutamakan pendekatan edukatif sebelum menerapkan hukuman yang lebih berat nantinya. Sekian dari jawaban saya.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya ingin bertanya tentang visi dan misi bisnis Anda. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi untuk bekerja sampai mencapai tujuan bisnis? Meskipun usaha ternak ikan saya dijalankan sendiri, saya tetap memiliki visi dan misi yang menjadi panduan dalam mengelola bisnis. Jika di masa depan saya memiliki tim, berikut cara saya menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi mereka. Yang pertama adalah memahami nilai inti usaha. Saya memastikan visi dan misi didasarkan pada nilai inti usaha seperti kualitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Dengan begitu, setiap orang dapat memahami tujuan utama usaha. Yang kedua, melibatkan tim dalam proses. Saya akan melibatkan tim dalam menyusun visi dan misi sehingga mereka merasa memiliki dan lebih berkomitmen. Pendekatan ini juga memungkinkan munculnya ide-ide kreatif dari mereka. Yang ketiga adalah komunikasi yang jelas. Visi dan misi harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Saya akan menyampaikan visi dan misi dengan cara menggugah semangat, seperti menggunakan cerita sukses atau contoh nyata yang relevan. Yang keempat, menghubungkan dengan tujuan individu. Saya akan memastikan visi dan misi tidak hanya berfokus pada tujuan bisnis, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan individu dalam tim. Ini membantu menciptakan keterkaitan emosional dengan tujuan bersama. Yang kelima, evaluasi dan penyelesaian. Saya akan secara berkala mengevaluasi relevansi visi dan misi terhadap kondisi bisnis. Jika diperlukan, visi dan misi dapat disesuaikan agar tetap inspiratif dan disesuaikan dalam perkembangan usaha saya. Contoh visi dan misi. Visi menjadi pelopor dalam usaha ternak ikan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi, memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Misi mengelola usaha dengan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, menjadikan produk ikan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, mendorong inovasi dan kemitraan untuk mendukung kelanjutan usaha. Dengan visi dan misi yang kuat, saya percaya tim akan lebih termotivasi untuk bekerja sesama mencapai tujuan bisnis secara efektif dan penuh semangat. Sekian dari jawaban saya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan tentang pelajaran dari kegagalan. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapat dari kegagalan dalam bisnis Anda? Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Meskipun usaha ternak ikan saya tergolong baru, saya belum mengalami kegagalan besar. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam perjalanan bisnis ini. Dan dari tantangan tersebut, saya memperoleh pelajaran berharga. Pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah pentingnya perencanaan yang matang dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Beberapa kegagalan kecil seperti kegagalan panen karena perubahan cuaca atau kurangnya persiapan dalam pengelolaan stok pakan mengajarkan saya untuk selalu siap menghadapi ketidakpastian dan mengelola resiko dengan lebih hati-hati. Pelajaran ini mempengaruhi gaya kepemimpinan saya secara satu, perencanaan yang lebih rinci. Saya menjadi lebih teliti dalam merencanakan setiap langkah usaha, baik dalam hal produksi maupun pemasaran. Yang kedua, kepemimpinan dalam fleksibel dan adaptif. Kegagalan mengajarkan saya untuk menjadi lebih fleksibel dalam memahami perubahan. Saya tidak lagi berfokus pada satu cara atau pendekatan tertentu, melainkan lebih terbuka untuk mencoba solusi baru jika diperlukan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Saya juga belajar untuk tidak takut menghadapi kesalahan, tetapi lebih fokus pada bagaimana mengubah kesalahan tersebut menjadi peluang untuk perbaikan. Dengan pola pikir ini, saya menjadi lebih fokus pada solusi daripada terjebak dalam kesalahan yang terjadi. Yang keempat, pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Dalam menghadapi tantangan, saya juga menyadari bahwa komunikasi yang jelas dengan mitra dan pihak terkait sangat penting untuk menemukan solusi bersama. Oleh karena itu, saya berusaha menjaga hubungan yang lebih baik dan terbuka dengan mitra usaha. Kegagalan dan tantangan tentu membantu saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan, yang pada giliran membentuk gaya pemimpinan yang lebih matang dan berorientasi pada solusi. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Oke, berikut adalah pertanyaan terakhir.
Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Baiklah, sepertinya ini pertanyaan yang cukup rumit dan pasti jawabannya akan banyak. Baiklah, saya akan menjawabnya. Bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis, terutama dalam mengembangkan spiritual quotient atau SQ dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan, berikut beberapa saran yang saya bisa bantu, yaitu yang pertama adalah kembangkan nilai-nilai spiritual dalam bisnis. Kenapa? Bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Saya sarankan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual seperti integritas, kejujuran, dan empati. Yang kedua, bangun kesadaran diri. Mengembangkan spiritual quotient dimulai dengan mengenal diri sendiri sebagai pemimpin. Pentingnya untuk selalu mengevaluasi tindakan dan keputusan pribadi dan tujuan hidup kita. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bermakna. Yang ketiga, ada fokus pada tujuan jangka panjang. Kepemimpinan yang berkelanjutan memerlukan visi yang lebih besar daripada sekedar pencapaian finansial. Fokuslah pada tujuan jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan pribadi dan kontribusi kepada masyarakat. Yang keempat, pahami pentingnya kolaborasi dan empati. Kepemimpinan yang berkelanjutan membutuhkan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kembangkan empati dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu diri sendiri maupun karyawan. Yang kelima, jaga keseimbangan hidup. Menjaga spiritual quotient juga berarti menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kesehatan mental. Jangan sampai ambis bisnis kita mengorbankan kedamaian batin dan hubungan dengan orang-orang yang terdekat akan rusak. Seseorang pemimpin yang seimbang dapat memimpin dengan lebih bijaksana dan juga penuh perhatian. Yang keenam, teruslah belajar dan beradaptasi. Dunia bisnis terus berkembang, dan untuk tetap relevan, seorang pemimpin harus senantiasa belajar, gunakan pengalaman dan kegagalan sebagai pembelajaran, dan selalu terbuka untuk mencoba pendekatan baru yang lebih efektif. Selain itu, memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang berfokus pada kepemimpinan yang mengembangkan spiritual. Yang terakhir yang paling penting adalah berdoa dan berusaha. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menyerahkan hasil kepada Tuhan. Keberhasilan bukan hanya hasil dari usaha kita sendiri, tetapi juga berkat dari Yang Maha Kuasa. Dengan sikap ini, kita bisa menjalani setiap tantangan dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Dengan membangun spiritual quotient dan kepemimpinan yang berkelanjutan, mahasiswa tidak hanya akan mampu menjalankan bisnis yang sukses, tetapi juga menciptakan dampak positif yang langgeng bagi lingkungan sekitar kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat inspiratif. Saya yakin banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari wawancara ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai Anda dan semoga usaha yang dijalankan terus berkembang serta memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.